Baik Pak, silakan masuk. Selamat pagi Pak, silakan duduk. Nah, berkaitan dengan hasil tanya jawab yang telah kita lakukan tadi Pak, di sini saya perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan tanda-tanda vital Bapak supaya saya bisa tahu persis apa terapi yang dapat saya berikan ke Bapak dan juga apa sebenarnya penyakit Bapak. Mungkin akan terasa kurang nyaman Pak, namun saya akan berusaha seprofesional mungkin supaya Bapak ini merasa nyaman. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baik ya Pak. Tapi Pak, jadi di sini saya akan lakukan pengukuran suhu ya Pak. Nah, di sini hasil pengukurannya normal Pak. Suhu Bapak itu 36,7 derajat Celcius. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Pak. Tekanan darah Bapak itu normal 120/80 Pak. Baik Pak, jadi saya akan periksa nadi Bapak ya. Baik, Pak, jadi dari hasil pemeriksaan tadi itu Pak, kita itu takikardi Pak, karena nadita itu 110 kali per menit Pak. Saya memperhatikan nafas Bapak tadi selama kita berbicara Pak, saya melihat bahwa pernapasan Bapak itu normal, yaitu 23 kali per menit Pak. Baik Bapak, setelah saya tadi mengukur tanda-tanda vital Bapak, saya juga perlu melanjutkan pemeriksaan penunjang, yaitu saya akan meraba bagian leher Bapak ya Pak. Jadi Pak, sekarang kita sudah menemukan lokasi yang tepat di mana pencahayaannya itu sudah lumayan bagus Pak. Di sini saya akan melakukan inspeksi. Jadi saya amati dulu lokasi dari kelenjar tiroidnya Bapak. Di sini saya lihat ada pembesaran Pak dari jarak 1 meter. Namun jika tidak ada pembesaran, saya bisa meminta Bapak untuk menengadah, kemudian melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Pak, jadi di sini saya akan melakukan palpasi ya Pak. Jadi saya akan melakukan perabaan pada bagian leher Bapak. Apakah tidak apa-apa Pak? Iya. Baik ya Pak. Jadi saya akan menempatkan kedua jari telunjuk saya dan kedua jari tengah saya di bagian anterior leher, terutama di bagian kelenjar tiroid. Tepatnya itu dia di bawah jakun dari pasien, kali Pak. Jadi kita melakukan perabaan ke bawah. Ketika kita menemukan jakun, kelenjar tiroid itu biasanya berada di bawah jakun tersebut. Nah, setelah kita menemukan kelenjar tiroid, kemudian kita akan melakukan palpasi ke lateral, dimulai dari tangan kanan dulu. Di sini tidak ada pembesaran. Kemudian kita palpasi menggunakan tangan kiri. Di sini saya dapat pembesaran. Kemudian saya akan menilai permukaannya itu halus. Kemudian dari konsistensinya itu dia lunak. Kemudian setelah permukaan dan konsistensi, di sini saya akan menilai ukurannya. Jadi untuk ukuran tersendiri, dari segi vertikal dia itu sekitar 4 cm, kemudian horizontal juga dia 4 cm. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Jadi di sini kita membagi menjadi 6 level. Level pertama itu kita periksa di bagian segitiga di sini untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Setelah itu level 2 kita periksa di sepertiga atas dari musculus sternocleidomastoideus. Kita lihat Pak, di sini saya juga tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian di level 3, sepertiga tengah dari sternocleidomastoideus, saya juga tidak mendapatkan pembesaran kelenjar getah bening. Saya palpasi lagi di sepertiga bawah atau level 4. Di sini saya tidak menemukan pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian di level 5, di belakang musculus sternocleidomastoideus, saya juga tidak melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan
melanjutkan pemeriksaan di level 5, yaitu di belakang sternocleidomastoideus. Tapi di Pak, di sini saya tidak menemukan juga pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian di level 6, yaitu di bagian anterior musculus sternocleidomastoideus. Tapi di Pak, di sini saya juga tidak menemukan pembesaran kelenjar getah bening. Baik Pak, setelah tadi saya melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pemeriksaan penunjang Pak, jadi di sini saya mendapatkan bahwa Bapak ini derajat pembesaran tiroidnya itu merupakan derajat 2, di mana derajat 2 itu saya dapat melihat kelenjar tiroid Bapak pada jarak 1 meter Pak. Untuk mengetahui lebih lanjut dan agar saya bisa memberikan terapi yang tepat untuk Bapak, saya menyarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan USG Pak. Setelah Bapak melakukan pemeriksaan tersebut, Bapak bisa datang kembali ke saya agar saya bisa memberikan terapi yang tepat Pak. Mungkin sekian saja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Sekedar informasi, untuk pembesaran kelenjar tiroid itu dibagi menjadi 3 derajat. Nah, derajat 1, 2, 3. Derajat 1 dia dibagi menjadi 1A dan 1B. 1A itu merupakan pembesaran kelenjar yang dapat kita lihat apabila kita mempalpasi dan kita tidak dapat melihatnya meskipun pasien itu menengadah maksimal. Untuk derajat 1B, kita dapat melihat pembesaran apabila pasien menengadah maksimal dan juga kita melakukan palpasi. Kemudian derajat 2, kita dapat melihat pembesaran kelenjar tiroid dari jarak 1 meter, sedangkan untuk derajat 3 kita dapat melihat pembesaran kelenjar tiroid dari jarak 5 sampai 6 meter.